Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binasti, NIM 210100000145, mahasiswi semester 1, kelas B, program studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video tugas yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang diberikan oleh Profesor Dr. Haji Bambang Satrio selaku dosen Pancasila di kelas saya. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang selama ini kita anut dan kita pakai. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila. Pancasila dilambangkan pada ruang perisai yang tersemat di burung Garuda. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi kehidupan bagi warga negara. Salah satu fungsi Pancasila yakni sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun makna Pancasila adalah burung Garuda sebagai lambang Pancasila dan melambangkan kekuatan. Warna emas pada bulu burung Garuda melambangkan kemuliaan. Sementara bagian perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai tersebut dibagi menjadi 5 ruang yang menjadi simbol Pancasila. Berikut adalah penjelasan 5 ruang tersebut. Untuk yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Adalah sila pertama dari Pancasila yang disimbolkan oleh bintang bersudut 5 yang berlatarkan hitam. Sila pertama dimaknai sebagai warga Indonesia yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Agama menjadi kepercayaannya masing-masing individu. Sila pertama Pancasila ini bermakna saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Untuk yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai warna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang-gelang kecil tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Untuk gelang yang persegi itu melambangkan pria, sedangkan gelang lingkaran itu melambangkan seorang wanita. Sila kedua Pancasila ini dimaknai warga negara untuk saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Meski memiliki perbedaan, sebagai warga negara Indonesia, kita harus saling menjaga, membantu, bekerja sama, dan membela keadilan. Untuk yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara daripada kepentingan individu.
Persatuan Indonesia merupakan cerminan rela berkorban warga demi negara. Sila ketiga ini menanamkan mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Simbol sila ketiga sendiri adalah pohon beringin yang berada di bagian kiri dan berlatar warna putih. Di Indonesia, pohon beringin berakar tunjang mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada bagian pohon beringin ada akar yang menggantung dan terdapat ranting. Ranting ini merupakan simbol negara kesatuan dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Untuk yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak warga negara untuk bermusyawarah ketika membahas sesuatu. Selain itu, tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Musyawarah dan diskusi dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Simbol sila keempat ini adalah kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar warna merah. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hewan ini mencerminkan pengambilan keputusan yang diputuskan secara musyawarah. Untuk yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini diartikan sebagai pengembangan budi luhur, kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Harus seimbang antara hak dan kewajiban untuk menghormati sesama. Simbol sila kelima ini adalah padi dan kapas, warna putih dan berlatarkan putih, warna kuning dan berlatarkan putih. Padi dan kapas ini mencerminkan pangan dan sandang. Kedua bahan ini mencerminkan persamaan sosial antara masyarakat. Untuk yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Secara yuridis, Pancasila sebagai filsafat negara ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu implementasi Pancasila 445 Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengutip dari jurnal implementasi, Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buatan Armstrong Hareva. Setiap sila Pancasila memiliki keterkaitan dan menjiwai satu sama lain, sehingga sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan utuh dan bulat. Sebagai dasar filsafat, maka kehidupan bangsa negara dalam setiap aspek mengandung nilai-nilai Pancasila.
Hal-hal tersebut meliputi segala peraturan perundangan dalam negara, pemerintah, dan aspek kenegaraan. Suatu negara akan berkembang dan hidup jika memiliki filsafat sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Untuk yang ketiga adalah fungsi Pancasila. Fungsi umum Pancasila. Pancasila resmi dijadikan dasar negara pada 1 Juni 1945. Ada beberapa fungsi Pancasila mengutip dari unicom.ac.id, yaitu 1. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia. Pancasila disebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman, pegangan, dan kekuatan pada bangsa Indonesia. Untuk yang kedua adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memberi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada 5 sila yang menjadi kesatuan dan tidak bisa terpisahkan. Untuk yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi, sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa. Selain itu, dasar negara ini menjadi identitas yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Untuk yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Untuk yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yang masyarakatnya adil dan makmur serta merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya, segala undang-undang yang berlaku di Indonesia bersumber dan tidak bertentangan dari Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum Pancasila sebagai hukum tertinggi. Pancasila sebagai ideologi Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri sesuai dengan zaman. Ideologi yang terbuka dari Pancasila ini dapat memecahkan masalah baru dan aktual. Untuk fungsi pokoknya, Pancasila memiliki 2 fungsi pokok, yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila adalah memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Sebagai pandangan hidup,
Pancasila mempunyai 3 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara. 1. Mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini amat penting bagi Indonesia karena Pancasila tidak hanya merupakan ide-ide atau perenungan Ayo 3 menit sia-sia. Karena Pancasila tidak hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang saja, melainkan Pancasila dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya dirumuskan untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa dan negara Indonesia. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita menggerakkan bangsa, melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. 3. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara Indonesia. Untuk yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Artinya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita, dan olehnya karena digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran, yaitu pokok pikiran pertama, negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Untuk pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. 1. Implementasi Pancasila dalam politik. Secara objektif, manusia adalah objek negara. Oleh karena itu, pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila, sehingga praktik politik yang dilakukan berbagai cara bisa diakhiri. Kedua, implementasi Pancasila dalam ekonomi pengembangan. Ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Adanya Pancasila yang tertuju pada ekonomi kerakyatan, artinya ekonomi yang berorientasi pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi tak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila ketiga adalah dalam negara dan asasi budaya di Indonesia. Nilai-nilai terdekat sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Implementasi yang keempat adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, memiliki aturan hukum sesuai perundang-undangan. Aturan hukum ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara sebagai dasar negara, tadi menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan. Pertahanan dan keamanan negara harus sesuai dalam sila-sila Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum, bukan berdasar kekuasaan belaka. Khususnya Pancasila. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan itu, dan dapat sesuai Pancasila. Hal tersebut jadi negara hukum dalam pertahanan. Dari jurnal berjudul Ideologi Pancasila, dasar dan Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan surat Allah yang Maha dengan didorongkan oleh keinginan luhur seperti kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea tersebut menjadi dasar pengakuan keberadaan Tuhan. Negara hukum Pancasila wajib menjamin kebebasan beragama, freedom of religion. Saat itu, bebas memeluk satu agama yang ada di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Tentang 1. Negara berdasarkan atas yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan badan kebencanaan itu. Negara hukum Pancasila berdasarkan kekeluargaan. Dan pandangan falsafah Pancasila memperlihatkan pandangan, sikap, dan hidup Indonesia. Warga negara saling menghormati, menyayangi seperti keluarga sendiri. Asas kekeluargaan akan menjadi persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas ini diatur dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima alih persatuan negara yang unik dan mendidik segala bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara pengertian pembukaan itu menghadapi persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan tentang pemecahan masalah dan konflik. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan dan mencari cara terbaik. Asas gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu sifat dan budaya di Indonesia. Contoh gotong royong antara lain membuat jembatan, membangun jalan, membersihkan sungai, dan lain-lain. Tidak hanya tatanan masyarakat, gotong royong menyumbangkan kemajuan yang bisa dilihat dari wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPRD. Wakil rakyat ini membuat undang-undang sesuai dengan Pancasila. Jadi kesimpulan penjelasan atas tadi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yaitu dasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai panduan hidup. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Semua sabda Pancasila tidak terlaksana secara disahkan karena Pancasila tersebut menilaikan yang utama yang dari kemajelannya dan adalah masa negara republik, dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menemukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang
Indonesia. Berkedaulatan negara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Semangat Pancasila, sila pertama, hendaknya meyakinkan bangsa Indonesia bersatu padu di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan di antara sesama Indonesia tidak perlu disamakan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri. Keragaman di negara harus Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan agama menjadi satu sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi Pancasila, Federasi Negara, dan pandangan hidup bangsa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.